Sudah berbulan-bulan warga desa Kesambi, Kecamatan Kapongan, Situbondo, Jawa Timur resah karena seringnya ternak mereka mati tanpa alasan yang jelas. Saat ditemukan di bangkai ternak biasanya tampak beberapa bekas gigitan yang semula diyakini sebagai gigitan binatang sejenis kelelawar. Merasakan yang satu sering memakan hewan peliharaan saya, Pak. Saya ini kambing habis 5 ekor itu, Pak. Disedot lehernya, kambing saya ini 5 mati sama kasusnya. Jadi 5 ekor itu disedot, lehernya keluar darah sampai meninggal. Namun seorang ustadz di desa itu tak percaya begitu saja kalau ternak mati karena gigitan kelelawar. Apalagi setiap malam ia mendengar bunyi tak biasa kerap melintasi atap rumah warga. Berbekal doa dan peralatan khusus, sang ustadz dibantu warga sekitar berhasil menangkap sosok yang dipercaya sebagai jenglot. Sama teman-teman, sama Pak Daniel ini kan mengadakan ritual dulu itu. Karena apa? Karena sering dengar itu bunyi-bunyi. Iya. Lalu saya itu datangi lagi, saya ditangkap. Saya itu bacakan mantra dan disiram. Jenglot yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di Jawa, secara fisik sosoknya menyerupai monster hidup dengan bagian tubuh berbentuk seperti manusia, ular, atau ikan. Panjang tubuh makhluk mistis ini sekitar 15 cm, yang biasanya juga memiliki kuku panjang. Sosoknya terlihat mengeras seperti fosil dengan rambut kusut panjang dan kerap ditemukan di bawah tanah, di atap rumah yang tak dihuni, atau di batang pohon tua. Penemu atau penangkap jenglot umumnya harus menjalani upacara supranatural seperti bersemedi. Meski telah diberi makan berupa darah ayam segar, namun jenglot tanggapan warga di Situbondo mati setelah 2 hari. Hingga kini juga belum jelas siapakah pemiliknya. Demikian laporan tim liputan Topik dari Situbondo, Jawa Timur. Kami dari PT Natural Nusantara Jogja, kami ingin mengetahui secara jauh keberhasilan atau perkembangan dari Bapak selama memakai produk-produk kami khususnya untuk produk-produk. Produknya apa Pak bentuknya? Jadi bentuknya pupuk NASA, pupuk cair yang udah begini. Saya mengenal NASA ini baru sekitar 2 bulan. Untuk perkembangan setelah kita memakai pupuk cair NASA ini, kebetulan ikan-ikan saya ini kan ikan dikatakan kecil-kecil tadinya Pak ya, kecil dan kelihatan ikan itu kesehatannya kurang memuaskan. Sebelum kita memakai pupuk NASA ini, ikan itu kelihatan lendek kalau bahasa jadi lemah gitu. Nah, terus ikan itu selalu ke atas ngambang di air, jadi kelihatan itu kurang sehat, kurang sempurna. Alhamdulillah kita mendapatkan NASA ini sehingga dalam hal pelaksanaan pemberian ke ikan itu langsung saya berikan Pak. Nah, selama 2 bulan kita perhatikan dan kita lihat secara langsung itu ikan itu perkembangannya sangat baik Pak, baik. Nah, ikan itu kelihatan giras, cekatan, dan ikan itu tidak ngambang lagi, ikan itu udah ke dalam, di dalam air. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan NASA ini secara rutin. Jadi rutin itu dalam arti kita menggunakan NASA kalau makan setiap hari Pak Pelet, hanya dalam hal pemberian air itu kita kasih 1 minggu sekali. Oh berarti rendaman pakan tadi dipakai untuk kurang lebih 1 minggu Pak ya? Iya. Tapi berarti setiap hari tetap menggunakan itu NASA, karena sudah rendaman ya? Iya, rendaman. Tidak berjamur Pak anunya? Alhamdulillah tidak, sudah kering Pak. Kita keringkan sampai kering. Iya, sampai kering. Makan ikan yang merupakan pelet itu dicampur dengan cairan NASA. Yang 1 ember itu kita memakai NASA 1 tutup. Embernya kira-kira berapa liter air? Embernya ya lebih kurang 10 literan kurang. 10 liter kurang Pak ya? Kurang. Nah, setelah kita campurkan NASA itu, kita angkat lagi, kita keringkan lagi Pak. Itu untuk makan setiap hari. Ya, jadinya makan ikan. Nah, terus air dari tadi yang bekas rendaman itu kita masukkan ke
kolam. Ini luasnya kira-kira berapa? 10? Luasnya kira-kira meter ya 10 meter kali lebar 1 meter, panjang 10 ya. 10 meter persegi ya. Ini satu kolam berapa ekor Pak? Satu kolam itu 63 Pak, 63 ya. 63 ekor, jadi iya. 1 meter 6 ekor ya? Iya. Terus kedalamannya kira-kira, kedalamannya berapa Pak? Kedalaman 1 meter lebih Pak. Pakan tambahnya selain pelet apa Pak? Pakan tambahan selain pelet ya biasanya pakai daun talas. Hanya termasuknya kita ini sudah perkotaan ya Pak, jadi susah mendapatkan ya banyak peletnya Pak, rutin pelet. Dari sisi penyakitnya gimana Pak? Dalam hal penyakit, alhamdulillah Pak, yang biasanya sebelum kita memakai pupuk nasa ini biasanya itu kena penyakit jamur yang putih tuh Pak, putih-putih di itunya, di sisiknya Pak ya? Ya di sisiknya. Setelah kita 2 bulan mempergunakan ini, alhamdulillah, mungkin Bapak tadi bisa menyaksikan sendiri bahwa ikan-ikan saya itu bersih dan kelihatan ya perkembangannya itu agak montok sedikit gitu Pak. Kesan Bapak terhadap para petambak atau petani ikan, entah itu petani ikan air payo atau petani ikan darat, itu kesan dan pesannya Pak, gimana Pak? Setelah kami mencoba dengan pupuk nasa ini sudah kelihatan hasilnya, dan perkembangan ikan yang kami ternak ini dikarenakan lahannya juga sedikit, itu sudah kelihatan hasil lah, dan hasil. Jadi kepada petani ikan khususnya, alangkah baiknya kalau ikan atau perikanan itu bisa menggunakan pupuk nasa yang apa telah kita lakukan atau kita laksanakan di kolam darat. Sebab dalam hal hasil udah kelihatan. Di Martono, Dusun Kalijadak, Kelurahan Sela Pamiara, Kecamatan Mogiri, Kabupaten Bantul, DIY, Yogyakarta. Sekarang ini umur berapa ini Pak? Umur 13 bulan. Kemudian kolamnya ini luasnya berapa Pak? Luas keseluruhan 421 meter. Jumlah bibitnya berapa dulu Pak? Bibitnya dulu 10.000, ukuran 2-3 cm. Tapi kalau setelah itu ada pengurangan nggak Pak bibitnya? Bibitnya itu ada pengurangan kurang lebih 50%. Itu karena apa dulu Pak? Karena ya itu terlalu kecil dan kurang tahan mungkin. Benar, Bapak ini sudah menggunakan produk nasa nih Pak. Ini yang dipakai produknya apa nih Pak? Produk nasa. Pupuk nasa ini ya, produk nasa ini. Ya. Sekarang ini pakan yang dipakai ini namanya apa Pak? NEM 2. Ya. Kalau sekarang ini sudah menghabiskan berapa Pak jumlah pakannya Pak? Sudah menghabiskan 79 sak. Pada umur 3 bulan sampai sekarang. Oh, jadi dulu mulai diberi pakan tuh umur 3 bulan. Umur 3 bulan baru makan pelet. Sampai sekarang ini produksinya saya telah dihabiskan ini berapa botol Pak? Sudah 15 botol. Ini apa yang kegunaan atau kegunaannya nasa ini pertama mempercepat atau perangsang untuk membesarkan itu cepat, makannya kan suka makan. Jadi pertama nafsu makannya tinggi. Nafsu makan tinggi dan mengenai perkembangan cepat, lebih cepat daripada tidak diberi nasa. Yang dicampurkan dengan pakan buatan atau pelet, pakan kira-kira jumlah 5 kg yang akan nanti
campur dengan 1 tutup botol VOC Nasa. Setelah VOC Nasa dicampur dengan sejumlah air, kemudian digunakan untuk membasahi pakan. Tujuannya adalah agar VOC Nasa meresap dan merata di dalam pakan pelet, yang ini akan menambah kandungan nutrisi dari pakan pelet itu sendiri. Setelah VOC Nasa dicampur dengan sejumlah air, kemudian digunakan untuk membasahi pakan. Tujuannya adalah agar VOC Nasa meresap dan merata di dalam pakan pelet, yang ini akan menambah kandungan nutrisi dari pakan pelet itu sendiri. Setelah kami aduk, itu saya tunggu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Baru saya berikan kepada ikan. Penampilan dari gurame yang menggunakan produk Nasa, tampak pertumbuhan maksimal sekali dan lebih gemuk. Kami dari PT Natura Nusantara Jogja, kami ingin mengetahui secara jauh keberhasilan atau perkembangan dari Bapak selama memakai produk-produk kami, khususnya untuk produk-produk perikanan. Produknya apa Pak bentuknya? Jadi bentuknya pupuk Nasa, pupuk cair yang begini. Saya mengenal Nasa ini baru sekitar 2 bulan. Untuk perkembangan setelah kita memakai pupuk cair Nasa ini, kebetulan ikan-ikan saya ini kan ikan kecil-kecil tadinya Pak ya, kecil dan kelihatan ikan itu kesehatannya kurang memuaskan. Sebelum kita memakai pupuk Nasa ini, ikan itu kelihatan landek kalau bahasa jadi lemah gitu. Nah, terus ikan itu selalu ke atas ngambang di air, jadi kelihatan itu kurang sehat, kurang sempurna. Alhamdulillah kita mendapatkan Nasa ini sehingga dalam hal pelaksanaan pemberian ke ikan itu langsung saya berikan Pak. Nah, selama 2 bulan kita perhatikan dan kita lihat secara langsung, itu ikan itu perkembangannya sangat baik Pak, baik. Nah, ikan itu kelihatan biras, ya, biras, cekatan, dan ikan itu tidak ngambang lagi, ikan itu udah ke dalam air. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan Nasa ini secara rutin. Jadi rutin itu dalam arti kita menggunakan Nasa. Kalau makan setiap hari Pak pelet, hanya dalam hal pemberian air itu kita kasih 1 minggu sekali. Oh berarti rendaman pakan tadi dipakai untuk kurang lebih 1 minggu Pak ya? Iya. Tapi berarti setiap hari tetap menggunakan itu Nasa, karena sudah rendaman ya? Iya, rendaman. Tidak berjamur Pak anunya? Alhamdulillah tidak, sudah kering Pak. Kita keringkan sampai kering. Iya, sampai kering. Makan ikan yang merupakan pelet itu dicampur dengan cairan Nasa. Yang 1 ember itu kita memakai Nasa 1 tutup. Embernya kira-kira berapa liter air? Embernya ya lebih kurang 10 literan kurang. 10 liter kurang Pak ya? Kurang. Nah, setelah kita campurkan Nasa itu, kita angkat lagi, kita keringkan lagi Pak. Itu untuk makan setiap hari.
ya jadinya makan ikan. Nah, terus air dari tadi yang bekas rendaman itu kita masukkan ke kolam. Ini luasnya kira-kira berapa? 10? Luasnya kira-kira 10 meter, ya, 10 meter kali lebar 1 meter, panjang 10 meter persegi ya. Ini satu kolam berapa ekor Pak? Satu kolam itu 63 Pak, 63 ekor, jadi 1 meter 6 ekor ya? Iya. Terus kedalamannya kira-kira, kedalamannya berapa Pak? Kedalaman 1 meter lebih Pak. Pakan tambahnya selain pelet apa Pak? Pakan tambahan selain pelet ya biasanya pakai daun talas. Hanya termasuknya kita ini sudah perkotaan ya Pak, jadi susah mendapatkan ya banyak peletnya Pak, rutin pelet. Dari sisi penyakitnya gimana Pak? Dalam hal penyakit, alhamdulillah Pak, yang biasanya sebelum kita memakai pupuk nasa ini biasanya itu kena penyakit jamur yang putih itu Pak, putih-putih di itunya, di sisiknya Pak ya? Ya di sisiknya. Setelah kita 2 bulan mempergunakan ini, alhamdulillah mungkin Bapak tadi bisa menyaksikan sendiri bahwa ikan-ikan saya itu bersih dan kelihatan ya perkembangannya itu agak montok sedikit gitu Pak. Kesan Bapak terhadap para petambak atau petani ikan, entah itu petani ikan air payo atau petani ikan darat, itu kesan dan pesannya Pak, gimana Pak? Setelah kami mencoba dengan pupuk nasa ini sudah kelihatan hasilnya, dan perkembangan ikan yang kami ternak ini dikarenakan lahannya juga sedikit, itu sudah kelihatan hasil lah dan hasil. Jadi kepada petani ikan khususnya, alangkah baiknya kalau ikan atau perikanan itu bisa menggunakan pupuk nasa yang apa telah kita lakukan atau kita laksanakan di kolam darat. Sebab dalam hal hasil udah kelihatan. Saudara, sekarang kita berada di Desa Sogaten, Kabupaten Madiun. Kita datang ke sini untuk melihat bukti penggunaan ton dan penggunaan nasa untuk pembibitan lele di tempat pembibitan milik Bapak Dr. Andes Sumardiono. Untuk selanjutnya, marilah kita akan wawancara langsung kepada beliau untuk mendengar keterangannya dari beliau. Pada waktu awal-awal kita memakai produk nasa, pertama kali yang saya akan lakukan adalah yaitu kita memberikan nasa secukupnya itu pada air tandon yang sudah saya persiapkan. Tidak hanya itu saja, selain nasa, juga kita menggunakan produk nasa yang lain yaitu dari ton. Ternyata untuk pakai ton ini itu baik sekali pada kualitas air. Kualitas air cepat berubah warna sehingga lumut tidak muncul dan ikan selalu sehat. Untuk air yang kita persiapkan itu air tandon itu kita gunakan ton dengan ukuran 3x4, kita pakai ton 10 gram. Itu kita tandon minimal 2 hari, setelah itu kita gunakan pada pembibitan lele. Untuk pemijahan itu untuk ukuran 3x5 cukup 1 gram, cukup 5 gram ton. Setelah itu induk dimasukkan, induk yang sudah hamil, tua,
sehari dia sudah bertelur, kemudian sehari dia sudah menetas. Ternyata juga kualitas ikannya baik. Setelah itu ikan kita kasih makan lur ya selama 7 hari sampai 10 hari itu kita kasih makan lur. Ternyata kualitas airnya juga tetap baik. Umpama toh air itu, ikan itu kelihatan tidak kurang nyaman, itu kita tambahi air dari tandon, dari ton tersebut, air ton tersebut, air tandon tersebut. Akhirnya air akan kelihatan sehat lagi. Setelah 10 hari itu kita pakai pupur udang. Makanannya kita rubah pakai pur udang. Setelah kita pakai pur udang, dengan pengalaman pakai ton, pur udang itu kita campur dengan nasa. Jadi 1 kilo 1 sampai 2 gram nasa kita campurkan. Setelah itu kita berikan pada lele pembibitan. Ternyata yang dulunya kita belum pakai itu kita jual ukuran 3 itu sampai usia 1 bulan. Sekarang itu usia 20 hari, 2 minggu sampai 20 hari sudah bisa jual ukuran 3. Sudah mencapai ukuran 3, jadi ya, ada selisih sekitar 10 harian, sekitar 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Nah, sampai ukuran 4 itu kita usia 25 sampai 1 bulan ukuran 4 sudah kita jual. Jadi umpama kita jual ukuran 3 itu usia 3 minggu itu sudah habis. Sudah habis terjual. Nah, ini keunggulannya. Karena apa? Karena kualitas air terjaga, pertumbuhan ikan cepat besar. Jadi makanan yang diberikan itu selalu termakan habis. Kalau dulunya belum pakai ton dan nasa, itu makanannya selalu tersisa. Akhirnya menimbulkan penyakit. Karena penyakit itu makanan yang tersisa tersebut akhirnya menimbulkan penyakit. Itu sebelum kita pakai nasa dan ton. Setelah kita pakai, ternyata makanan itu nggak pernah tersisa, selalu termakan habis. Nah, ini pengalaman yang ada di kolam saya, sehingga saya sebagai pemakai produk nasa, dengan ada nasa ini, produk nasa, saya sangat tertolong sekali untuk kelangsungan pembibitan lele ini. Iya pemirsa, ya, kita akan melihat cara pemakaian ton untuk air tandon. Pertama-tama kita ambil ton, kita ambil 1 ember cukupnya air, ya, kemudian ya, kita ambil ton 1 sendok, kemudian kita aduk. Nama saya Tahmid,
Alamat saya di Koripan, Sidomulyo, Pambanglipuro di Kabupaten Bantul. Ya. Bapak mengenal NASA ini dari siapa Pak ya? Mbak Elin. Mbak Elin. Iya, ya. Mbak Elin. Sudah berapa lama Pak Hamid ini menggeluti usaha pembenihan lele ini Pak? Kurang lebih 10 tahun. Untuk kolam pemijahan ini berapa unit Pak yang Bapak miliki? Pak Hamid miliki? Ada 10 unit. 10 unit Pak ya. Yang depan tuh rata-rata sekitar 3x3, terus yang belakang untuk penebaran itu 5x5, ada yang 5x7. Iya. Kalau induan sekarang ada sekitar betina itu 40 dan pejantannya 25. Yang pejantan pakai sangkuriang, yang betinanya pakai python. Produk yang Bapak gunakan apa saja Pak? Saya pakai NASA sama harmonik. Harmonik Pak ya? Iya. Cara pakai POC NASA dengan harmonik ini Pak? Saya biasanya ini harmonik ini 1 botol ini saya campur dengan POC NASA yang 1 botol. Iya. Satu campur jadi dioplos satu, iya, dioplos. Setelah itu waktu pemberian makan itu saya menaruh air misalnya 1 gelas. Untuk sekira-kira 1 kilo pakan ini saya tutup. Saya ngambilnya ini satu tutup, ya, dicampur dengan air, baru nanti pakan dimasukkan ke ember ya. Pemberiannya ini pagi, waktunya kapan saja Pak? Kalau saya yang paling utama pagi, siang sama sore. Pagi sekitar jam 8. Pagi sebelum jam 8, sebelum jam 8 ya, terus nanti siang jam 12 sama sore. Kadang sampai malam. Gitu. Jam 7 ada jam 5 sore itu. Ya, kemudian dari ini Pak, hasil pengamatan Bapak selama menggunakan produk NASA ini apa saja? Kalau yang saya rasakan itu karena saya sifatnya mengejar target untuk per minggu itu bisa mengeluarkan bibit sekian ribu dan sekian ukuran, itu saya bisa istilahnya menjanjikan kepada petani dengan produk ini saya bisa meningkatkan yang biasanya 1 minggu itu cuman bisa 1 ukuran, itu alhamdulillah bisa jadi 2 ukuran. Biasanya kalau dari 2-3 itu 1 minggu itu cuman jadi 3-4. Tapi setelah pakai produk NASA saya bisa mencapai sampai 35. Oh gitu. Iya. Dalam 1 minggu Pak 1 minggu sama-sama 1 minggu ya. Sebelumnya bagaimana Pak? Untuk pertumbuhan itu saya betul-betul nggak bisa untuk memenuhi target pemesanan. Jadi sebelum pakai NASA memang belum bisa memenuhi target. Dan setelah menggunakan NASA, presentasi kematiannya itu bisa dikira-kira Pak rata-rata berapa? Kalau kematian bagaimana ya? Hampir nggak ada ya Mas. Hampir nggak ada. Kalau ada kematian biasanya cuma karena terlalu banyak makannya. Kalau nafsu makan berarti cukup bagus Pak ya? Iya, nafsu makannya bagus sekali. Ya. Kemudian dari penampakan fisiknya Pak, penampakan fisiknya setelah ukuran-ukuran itu bagaimana Pak? Secara fisik? Iya, kalau untuk penampakan fisik, ikannya itu terasa lebih gemuk. Biasanya kalau ikan kurus kan panjang, kecil lah, itu bisa bulat dan lebih berisi badannya ya. Jadi untuk 1 minggu kadang-kadang disaring nggak keluar itu karena memang gemuknya si ikan itu. Baik Pak, untuk yang kembali pakan Pak ya. Ini kaitannya dengan pakan dalam 1 minggu untuk ukuran 35 ini menghabiskan berapa ini Pak? Untuk 1 minggu sampai dengan keluar itu biasanya, keluar maksud saya itu penjualan itu biasanya 2 sak. 2 sak sekitar 20 kilo. 20 kilo. Iya, 1 saknya kan 10 kilo. Oh, ukuran yang ini ya untuk ukuran yang 35 itu. Di samping saya sudah ada Pak Zainal ya, beliau juga mengupayakan dalam hal ini pembenihan lele. Khususnya kita akan menanyakan tentang pengaruh produk NASA di indukannya. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang. Ya. Lalu menggunakan produk NASA sendiri sudah berapa lama Pak? Sekitar baru 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun. Ya. Untuk induknya, alhamdulillah ini setelah pakai induk NASA, pakai NASA itu dibandingkan sebelum juga Pak ya? Dibanding sebelumnya itu telurnya lebih banyak. Kalau sebelumnya itu paling rata-rata setiap 1 induk itu keluar sekitar 50 ribuan bibit, 50 telur ya. Setelah menggunakan NASA kira-kira bisa mencapai sekitar 70 bahkan lebih. Kemudian dari kesehatan indukannya sendiri Pak, ini kesehatan indukannya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya? Iya. Jadi kalau seperti, tapi kalau sudah 2 tahun ganti indukan Pak ya? Iya, pasti. 2 tahun ganti indukan. Nah tadi menggunakan NASA sudah 1 tahun Pak ya? Iya. Berapa POC NASA dan berapa hormonik Pak menghabiskannya Pak? Rata-rata 1 bulan 2
satu paket. Oh, 1 bulan. Satu bulan paket. ini 1 paket ini. Iya, 1 paket. Jadi dalam 1 bulan ini habis 1 botol Piosinasa, 1 botol Harmoni. Iya. Induk itu dari ambil apa? Istilahnya longgoran gitu ya. Calon-calon bibit yang udah gede-gede itu saya sendirikan untuk saya sengaja untuk saya buat induk. Ternyata dari usia 3 bulan sampai 4 bulan itu udah ada telurnya. Kalau biasa tanpa misalkan tanpa tambahan makanan ini biasanya paling tidak 7 bulan baru ada telur. Gitu. Terus aktivitas waktu dipijahkan itu juga karena mungkin kondisinya dia pasti sehat ya. Itu alhamdulillah selalu baik. Setelah kita pijahkan, kemudian kita kembalikan ke induk lagi, kembalikan ke kolam induk, kemudian kita kasih pakan pakai nasa itu bisa 2,5 bulan. 2,5 bulan bisa dikawinkan lagi. Kalau sebelum pakai nasa sekitar bisa 3-4 bulan. 3-4 bulan itu baru bisa dikawinkan lagi ya. Demikian Mitra Nasa, bincang-bincang kami dengan Pak Tahmid dan Pak Zainal. Reporter Happy, kameramen Adi melaporkan dari Bambang Lipuro, Bantul. Salam Nasa.